Bung, dengarkan, Bung. Tuhan kami di dalam Yesaya 57, Yesaya 5 nomor 16 jelas menyatakan diri Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Anda? Selamanya yang disebut anak Theos atau anak Tuhan atau anak dewa, itu pastinya kalau bukan malaikat, orang-orang yang kemudian disematkan sebagai utusan Tuhan. Dari mana bisa kita melihat? Kita lihat di Amsal 3 nomor 1 sampai nomor 11 sampai nomor 12 untuk lebih mengerucutkan istilah ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajarannya kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi yang disebut sebagai anak Tuhan itu sudah pasti bukan Tuhan, tetapi mereka yang kemudian intim terhadap Tuhannya, atau orang yang kemudian disebut duta atau utusan. Itulah anak Tuhan di dalam pemahaman kitabnya orang Yahudi. Nah, kalau kemudian iblis mencobai Yesus, iblis dicobai bukan sebagai Tuhan, dicobai sebagai utusan Tuhan. Apa benar Yesus ini adalah utusan Tuhan alias anak Theos? Karena itulah kemudian saya katakan bahwasanya di dalam Yakobus 1 nomor 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini dari Tuhan, sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi yang dicobai yang jahat ini bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan. Makanya dalam Matius 4 itu sangat jelas dikatakan bahwasanya jika engkau adalah anak Tuhan alias utusan Tuhan, duta Tuhan, orang yang intim kepada Tuhan atau kekasih Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhantuk kepada batu. Jadi Yesus dicobai bukan untuk mengetahui kapasitas dia sebagai Tuhan, tetapi untuk mengetahui kapasitas dia ini sebagai utusan Tuhan. Kalau iblis mampu menyesatkan utusan Tuhan, maka pasti sudah mampu kemudian menyesatkan manusia biasa. Anak Tuhan, utusan Tuhan aja disesatkan, apalagi manusia biasa. Bukan berarti Yesus dicobai maka dia mencobai Tuhan, tapi yang dicobai adalah utusan Tuhan. Sederhana sih sebenarnya kalau kita ingin jujur mengakui itu. Demikian. Silakan langsung Bang Delon dulu. Oke, Oh iya nih, bentar saya ada tamu nih. Mbak Tondang, selamat malam. Mbak Tondang, mute dibuka dong. Iya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oh Bang, Abang Islam Kristen? Ya, Muslim lah bang. Matondang Mudah-mudahan Muslim. Matondang Muslim. Oke. Silakan Bang Delon dulu. jadi apa yang penjelasan dari Bang Zuma itu saya belum paham gitu loh. Karena bagi saya Yesus ini ketika dicobai dia sekaligus ya anak Allah, atau yang hakikatnya sama dengan Allah tadi yang saya bilang sebelumnya. Mungkin Bang Zuma belum masuk. Tapi jelas kalau memang dicobai ya pasti dicobai, karena dia Allah yang inkarnasi jadi manusia. Terbukti dari di bacaan Lukas 4 ini sudah dijelaskan kan, si setan ini kan selalu diarahkan, kau jangan coba saya lagi, kau harus tunduk dan taat kepada Tuhan Allah gitu loh. Kalau setan ini kan memang dari sananya dia ini penyesat, dari sana memang penyesat. Bahkan sepertiga malaikat di surga pun disesatkan sama dia. Padahal kalau kita tahu yang namanya malaikat ini itu patuh, dia nggak bisa melawan, dia diciptakan untuk patuh gitu loh. Tapi kenapa bisa gitu ya? Walau alam. Seperti yang tertulis di sini, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini teguran keras Yesus supaya setan jangan lagi mencobai Yesus gitu. Dan kalau kita lihat dari ayat di atas kan, Roh Kudus itu yang membawa Yesus ke padang gurun gitu loh.
Yesus. Jadi kalau ayat ini sebenarnya bagi saya sih tidak ada masalah, Bang. Dan penjelasan Bang Zuma mungkin saya belum paham gitu loh. Karena memang pada dasarnya kan iman Kristen sama Muslim kan berbeda. Dan kalau kita mau penjelasan tentang ini, itu jangan cuma sampai di Lukas, tapi sampai ke Wahyu juga. Karena ada keterikatan, Bang. Tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa. Harus terangkai secara utuh gitu loh. Dari depan sampai belakang. Balik lagi ke depan, balik ke belakang gitu loh. Gitu, Bang, dari saya. Sekian. Oke, izin host sedikit. Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit dari awal tadi, singkat saja sih untuk sama Bang Juma supaya agak paham gitu. Maksudnya supaya bisa menanggapi lagi. Jadi gini, Bang Gurundago, tadi awalnya itu mereka mengatakan kan, ini saya membuka dari Lukas 4 ayat 8 dari di sini. Bahwasanya saya membawa ini tadi awal mulanya itu. Bahwasanya di sini tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti ini kan tadi ayat yang saya bawakan ini menentukan bahwasanya Yesus ini bukanlah Tuhan. Nah, mereka membantah dengan, coba Anda baca dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, disambung dengan ayat 8. Nah, di sini Bang Juma, Bang Delon ini tadi menyimpulkan dengan temannya tadi, di ayat Lukas 4 ayat 12 ini, Yesus menjawab katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, mereka menjadikan Lukas 4 ayat 12 ini menjadi dalil bahwasanya yang dimaksud Tuhan Allahmu itu adalah Yesus gitu. Karena menurut mereka di sini iblis ini telah mencobai Yesus, karena di ayat 12 ini janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini maksudnya Bang Juma tadi, maksud mereka itu. Itulah kita bantah, kan tidak mungkin seorang iblis itu menggoda itu atau mencobai Tuhan, tidak sangat mungkin, itu tidak masuk akal gitu. Lanjut Bang Juma sama Bang Juma aja lah, lanjutkan, saya mendengar dulu mau nimba ilmu. Lanjut Mas. Lanjut Bang Juma. Iya, oke, baik. Jadi ketika kita membawa daripada data Lukas 4 ini, ada tertulis, ya harus kita cari, itu tertulis di mana, kan gitu. Itu tertulis di mana sebenarnya? Nah, rangkuman tentang ada yang tertulis, itu cakupannya ada di dalam Ulangan 5. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Ini yang tertulis kemudian. Maka Yesus kemudian mengajarkan hal itu untuk agar supaya yang disembah itu sesuai yang tertulis. Siapa itu? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu atau ilahmu atau Elohimu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini peringatan Tuhan di dalam kitabnya Nabi Musa dalam perspektif ajaran Kristen. Kemudian Yesus ulang kembali. Makanya dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Di mana tertulis itu? Tertulis di Ulangan 5. Nah, ini yang perlu saudara pahami, supaya jangan kemudian Anda memahami bahwa apa yang tertuang di dalam Matius 4, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu bukan berarti yang dicobai di sini adalah Yesus dalam pemahaman bahwa Allah itu Yesus itu sendiri. Bukan. Bukan seperti itu. Kenapa? Itu ditolak oleh kitab saudara sendiri. Yakobus 1 nomor 13. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, sementara Yesus dicobai. Bukan hanya dicobai Yesus itu. Kalau Anda melihat Matius 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu dikatakan bahwasanya Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi Yesus ini jatuh kepada percobaan. Sementara Allah berdasarkan pengakuan Yakobus 1 nomor 13 itu tidak bisa dicobai. Yesus dicobai dia di sana. Bahkan dibawa ke bumbungan bait suci. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Nah, kalau saudara mengatakan bahwasanya dia dicobai karena dia adalah Tuhan itu sendiri, Bung, sebenarnya kalau kita ingin jujur mengetahui apa yang diinginkan oleh iblis sebenarnya dengan kronologi ini, yang diinginkan adalah menitipkan pesan kepada manusia bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu anak Theos.
Yesus itu anak dewa. Itu yang iblis ingin pesan. Sehingga banyak orang yang akan mengatakan, iblis aja tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Padahal anak Allah yang dimaksud di sini adalah orang yang intim, orang yang dekat sebagai duta dan utusan Tuhan, yang kalau dalam perspektif iman Islam disebut sebagai nabi dan juga disebut rasul. Itu yang dijelaskan. Tetapi berhasilnya iblis ini dikarenakan seringnya memberikan pesan ke manusia, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, sehingga endingnya Yesus itu nantinya menjadi Allah. Iblis berhasil memberikan pesan itu. Sementara Yesus mengajarkan dirinya dia sebagai anak manusia. Contoh misalnya dalam Matius 26 nomor 63, 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu berkata kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Theos, atau bukan?" Nah, ini kenapa imam-imam ini selalu berkata anak Theos atau anak Allah. Kenapa? Disebabkan karena mereka memahami bahwa yang disebut sebagai anak Allah adalah orang yang menjadi utusan Tuhan kepada mereka, alias Mesias. Apa yang dijawab oleh Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, nah di sini pembantahan Yesus. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Ternyata Yesus menolak disebut sebagai anak Tuhan. Dia mengatakan, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi Yesus membantah. Jadi kalau hari ini teman-teman Kristen memproklamirkan Yesus sebagai anak Allah, Yesus sendiri mengatakan, engkau yang mengatakannya, akan tetapi. Itu jelas tuh, engkau akan melihat anak manusia. Kalau Yesus itu anak Allah, maka harusnya Yesus mengatakan, akan tetapi engkau akan melihat anak Allah. Tetapi dia katakan, engkau akan melihat anak manusia dulu di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, ini bertanda bahwasanya pesan yang ingin disampaikan oleh iblis kepada teman-teman Kristen adalah akui Yesus sebagai anak Allah atau anak Allah. Dan itu Anda aminkan sekarang. Iblis berhasil. Demikian untuk sementara. Silakan. Bang Suma. Selamat malam. Silakan. Sapa dulu. Selamat malam Bang Gods. Ya, selamat malam. Malam Bang Gotse. Bang Suma. Lanjut. Namanya Tuhan yang disembah oleh saudara kita ini yang Muslim dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang adalah Allah yang disembah oleh bangsa Islam itu sama. Jawab dong. Cek. Oh, Gimana? Hilang suaranya bang. Hilang bang. Ya, Ulangin lagi bang. kencengan dikit tuh suara. Agak besar dikit bang. Suaranya kencengan, iya. Bang Gods. Halo. Iya. Deketin itunya suara mic-nya itu. Halo. Tes gitu. Ya, kedengaran nggak? Itu tuh bagus, pas. Tes. Ya. Ya. Ini pertanyaannya, memangnya Allah yang disembah oleh saudara-saudaraku ini yang Muslim itu sama dengan Allah yang disembah oleh bangsa Israel yang disebut, yang menyatakan dirinya sebagai Yahweh atau Adonai, Elohim, itu sama ya menurut Bang Suma? Oke, saya jawab. Pertanyaan ini sangat menarik ya. Kalau sudut pandang saudara nantinya setelah saya menjawab memberikan sebuah indikasi Tuhan itu wujudnya harus sama, maka sampai kiamat pun Anda tidak akan menemukan itu. Kenapa? Orang Yahudi itu dinyatakan di dalam kitabnya mereka bahwa Tuhannya itu tidak serupa dengan apapun. Sama dengan di Islam, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Itu yang pertama. Yang kedua, indikasi kesamaan Tuhan ini jelas sekali di dalam Islam bahwa Tuhan itu cuma satu.
yaitu yang menciptakan alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan itu juga dinyatakan dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa dialah pencipta segala sesuatu itu. Mazmur 33 nomor 9. Nah, artinya orang Yahudi hari ini ketika mereka ingin beribadah, tidak menemukan sinagoge, mereka masuk ke masjid ibadah. Kenapa? Karena pemahaman tentang Tuhan dengan Islam itu sama. Nah, secara narasi di atas kertas, Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ini perkataan Tuhan kepada Abraham. Jadi tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menghalangi perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham dan anak-anaknya dan keturunannya. Wahai Abraham, inilah perjanjianku, perjanjian kekal yang harus engkau pegang, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Makanya Bung, kami tidak pernah ribut dengan Yahudi terkait dengan Tuhan. Kenapa? Kami sadar, kami paham, kami maklum bahwa sembahan kami itu sama. Yang membedakan kami hanya syariat, aturan ibadah yang membedakan kami. Tapi konsep peribadatan kami itu tertuju kepada hakikat yang satu. Berarti, oke, Iya. makasih. Berarti konsep Yahudi, perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang sementara sekarang dalam perjuangan bangsa Israel untuk menguasai sepenuhnya, karena ini adalah dijanjikan dalam kitab Taurat, kan? Berarti saudara-saudara Muslim mendukung bahwa tanah itu adalah tanah Israel. Itu kan ada di Taurat. Yang kemudian perkampungannya akan ditinggalkan oleh Tuhan. Perkampungannya akan dibuat sepi. Perkampungannya akan menjadi tempat puing-puing persembunyian para serigala. Sebenarnya itu ganjaran, Pak. Baca baik-baik ayat-ayat. Ganjaran disebabkan oleh karena mereka kemudian melanggar perjanjian Tuhan. Iya, itu kekal. Iya benar, makanya aku katakan Tuhan kami itu sama. Antara Tuhannya Bani Israel dan Bani Israel itu Tuhannya sama. Ya, makanya saya tanya, berarti tanah Palestina itu dalam cerita Alkitab, kan, itu adalah milik Israel, setuju nggak? Oh, nggak bisa, karena itu mereka sudah melanggar perjanjian itu. Mereka melanggar perjanjian. Andai saja mereka itu tidak melanggar perjanjian, ya maka tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan diberikan kepada mereka. Tapi karena mereka melanggar, coba Anda lihat di dalam Yehezkiel 5. Karena Tuhan membatalkan perjanjian itu.
Karena begini perjanjian dengan Abraham itu kekal. beginilah Tidak ada perjanjian. beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan, lihat, aku sendiri yang akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Kalau dibaca satu perikop ini, Bung, sangat nyata sekali. Di data selanjutnya mengatakan, aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku merasa puas, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku. Iya, itu ganjaran kan. Iya, ganjarannya termasuk kemudian yang tadi. Mereka bangsa Israel itu berapa kali diganjar untuk tidak bisa masuk ke tanah itu. Tetapi Terus? karena perjanjian, maka 40 tahun mereka di padang gurun, ya kan, sesudah terbebas dari bangsa Mesir, itu perjanjian itu masih berlaku. Nggak ada. Mereka untuk Nggak. masuk ke tanah Tadi datanya saya sudah bacakan kepada saudara. Kecuali Anda ingin memaksakan untuk menolak data itu, ya silakan. Nggak ada paksaan. Saya cuma heran saja, kok bisa teman-teman Muslim Bang Delan ini itu lo suaranya double kayaknya. menyamakan Allah Israel Halo, Bang. dengan Allah yang di Mekah? Sebenarnya itu kan beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana, Bang? Tidak ada di dalam Alkitab. Bedanya di mana? Beda ya. Bedanya di mana? Bedanya? Bedanya di mana? Namanya saja beda. Oh, namanya saja beda. Boleh Anda tunjukkan kepada saya Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Ya. Itulah Allah itu berarti ilah, bisa dikatakan kan ilah. Nah, ini sudah masih tidak ada ilmu ini. Udah komat kamit penjual obat ini, obat cacing kalau Anda bicara seperti itu dengan saya. Mohon maaf. Beda aja. Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Ini dulu poinnya. Itu bahasa, Pak. Iya, saya tahu. Nama itu kan penyebutan. Makanya implementasi dari pertanyaan saudara harus menunjukkan bukti bahwa Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan bukan Allah. Jadi Abraham memanggil Tuhan itu dengan sebutan apa? Tuhan yang menyatakan diri kepada bangsa Israel itu Tuhan yang menyatakan diri atas Bukit Sinai. Iya, tahu. Musa. Tahu, ngerti yang saya. Dalam bahasa diterjemahkan itu aku adalah aku, tetapi penyebutan itu dilarang oleh Tuhan untuk menyebutnya. Aku adalah aku itu bukan nama, Bang. Itu pengakuan identitas diri. Itu penyebutan untuk menyebut diri. Yang saya tahu, yang saya tanya, nama Tuhan menyatakan diri itu kepada Abraham itu dengan sebutan apa rupanya? Tidak ada di dalam Alkitab Allah menyebut namanya kepada Abraham. Nah, kepada Musa? Kepada Musa siapa nama Tuhan? Ya, itu Yahweh. 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 Iya. Di Kejadian, Bung, di dalam Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah menyebut nama itu. Nah, berarti gimana dengan Allahnya yang SWT ini? Nah, sementara di Keluaran 6 nomor 3 dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku belum menyatakan namaku kepada dia. Ayo. Tadi kan saya katakan di dalam Alkitab Allah menyebut namanya itu kepada Musa. Jadi nggak usah dibaca. Musa mengenal nama Tuhan dengan sebutan Yod-He-Vav-He. Abraham
Abraham menyeru Tuhan dengan sebutan itu, Yod-Heh-Vav-He. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Abraham, kepada Musa, wahai Musa, aku menyatakan diriku kepada Abraham, tapi aku belum menyatakan diriku tidak menyatakan namaku kepada Abraham. Berarti Yod-Heh-Vav-He bukan nama Tuhan. Berarti panggilan Yod-Heh-Vav-He yang diserukan oleh Musa kepada Tuhan itu bukan nama pribadi. Karena nama itu sudah diseru oleh Abraham. Sementara Abraham dikatakan dalam Keluaran 6, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Tapi Abraham, coba Anda baca di Kejadian 15 nomor 2. Ini kalian ini menyamakan. Jelas-jelas Allah Israel itu adalah Allah yang Bung, coba Anda bantah Kejadian 17 nomor 7 dulu. Aku akan menjadi ilah, aku akan menjadi sembahan Abraham dan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Bantah itu dulu. Coba Anda bantah dengan dalil. Ya, coba. Tuhan sendiri yang melantik dirinya menjadi sembahan Ismail dan keturunannya. Kenapa Anda bisa membatalkan? Anda siapa? bukan membatalkan, Pak. Lalu? Kan ilah-ilah lain bisa hadir. Bisa. Tidak bisa, nggak bisa. Tuhan sudah memproklamirkan diri sebagai sembahan Ismail dan keturunannya secara turun-temurun. Kenapa Anda membatalkan? Anda tahu, Nebukadnezar itu, dia itu memiliki dewa dan memaksakan kepada. Kenapa larinya ke sana? Anda percaya Kejadian 17 nggak? Percaya. Apa yang dikatakan di sana? Wahai Abraham, inilah perjanjian kekalku. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Terus kenapa Anda membantah itu? Karena ada banyak bangsa keturunan bangsa Israel juga menyembah dewa-dewa. Lah, tapi tidak sama dengan keturunan Ismail. Ya, jangan klaim tidak sama. Bisa jadi itu dewa. Lah, kenapa Anda bisa membatalkan perjanjian yang Tuhan sudah angkat sendiri? Karena tidak ditulis dalam Alkitab. Di 17, Bung, Kejadian 17 nomor 7 Anda katakan tidak tertulis di Alkitab. Oh, tidak ditulis itu ala SWT itu, Pak. Tuhannya Bani Israel itu maha suci atau maha tinggi atau tidak? Kenapa? Tuhannya Bani Israel adalah pencipta. Dia enggak usah ditanya. Bung, SWT itu ngerti nggak artinya? SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya maha suci, maha tinggi. Tuhannya Abraham itu maha suci, maha tinggi atau tidak? Semua dewa-dewa apapun itu akan disebut maha suci, maha tinggi. Enggak. Coba Anda sebutkan siapa Tuhan di luar daripada Tuhan kami yang mengatakan dirinya maha suci, maha tinggi. Tunjukkan datanya. Terus sesembahan orang lain itu orang yang dewa-dewa. Iya, saya minta datanya. Di mana mereka menyebut diri mereka sebagai Subhanahu wa Ta'ala atau maha suci, maha tinggi? Di mana itu? Karena kita kan tidak mendalami ajaran-ajaran dewa-dewa. Berarti Anda cuma komat kamit ini ceritanya. Dialog dengan saya cuma komat kamit, Bang, gitu. Dengan ilmu komat kamit. Bung, dengarkan, Bung. Tuhan kami di dalam Yesaya 57, Yesaya 5 nomor 16 jelas menyatakan diri Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Anda